Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 15 yang berkata demikian. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Tuhan kita Maha Kuasa dan Maha Kasih. Karena itu kita boleh membawa segala persoalan kita kepadanya. Walaupun demikian, sebagai manusia kita cenderung mengandalkan akal budi kita yang terbatas daripada menggunakan iman yang berasal dari Tuhan. Kita seringkali mengalami kesulitan, bukan saja untuk berdoa, tetapi juga untuk meyakini dan merasakan penyertaan Tuhan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita dan menjawabnya? Firman Tuhan hari ini memberikan sebuah gambaran singkat bagaimana Tuhan bekerja menolong umat-Nya yang berada dalam kesulitan. Pertama, bila kita berseru kepada Tuhan, Ia akan menjawab. Tuhan tahu jika kita mengalami masalah, dan Ia pasti bertindak pada waktu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita berdoa, itu bukanlah dengan maksud untuk mengubah kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan harus terjadi, tetapi doa kita adalah penyerahan diri kita kepada bimbingan Tuhan dan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jika kita berseru meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya sudah siap menolong kita. Tetapi dengan berseru kepada Tuhan, kita akan mendengar suaranya dan kita akan mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kedua, Tuhan juga akan menyertai kita yang dalam kesesakan. Ini adalah yang dijanjikan Tuhan jika kita mau menghampiri Dia dan mengutarakan segala persoalan dan perasaan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita seorang diri dalam penderitaan kita. Memang dalam kesesakan kita mungkin merasakan dorongan untuk lari menjauhkan diri dari segala sesuatu karena kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Tuhan jelas mengharapkan kita untuk lari kepadanya, agar Ia bisa memberi kekuatan dan kesabaran kepada kita. Injil Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang ketiga, Tuhan akan meluputkan kita dari bencana dan meninggikan kita. Ini adalah sesuatu yang harus selalu kita sadari selama kita hidup di dunia, bahwa sebagai Bapa yang Maha Kasih, Tuhan tidak membiarkan kita mengalami masalah yang lebih berat dari kemampuan kita. Lebih dari itu, kita seharusnya tahu bahwa sebagai Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan sanggup melindungi kita dari bencana. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah apapun, sehingga kita pada akhirnya akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Roma pasal 5 ayat 3-5 mengatakan, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Jika saat ini kita mengalami masalah berat, kita perlu berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Ia mau mendengar, Ia akan menjawab, dan Ia akan memberikan kelepasan dan kemuliaan pada waktunya. Kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melindungi kita. Dia sanggup melepaskan kita dari kesesakan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, namun seringkali dalam kenyataan hidup, waktu antara kita berseru dan waktu Tuhan menjawab bisa terasa begitu panjang dan melelahkan. Disinilah iman kita diuji, bukan dalam saat-saat ketika semuanya berjalan lancar, melainkan ketika seolah-olah langit menjadi bisu dan doa kita tidak mendapat jawaban. Kita mungkin merasa sendirian, bahkan mungkin muncul pertanyaan di hati, apakah Tuhan benar-benar mendengarkan doaku? Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa keheningan Tuhan bukan berarti ketiadaannya. Dalam diamnya Tuhan sedang bekerja secara tersembunyi, menata segala sesuatu tepat pada waktunya. Ia bukan Tuhan yang terburu-buru, tetapi juga bukan Tuhan yang terlambat. Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Seperti seorang pengrajin yang dengan teliti membentuk tanah liat di atas roda putar, demikianlah Tuhan memproses hidup kita dengan penuh kesabaran, mengikis bagian-bagian yang kasar, membentuk karakter yang kuat, dan mengisi hati kita dengan ketaatan yang lebih dalam kepadanya. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat tanda-tanda apapun. Ia sedang menyiapkan jalan keluar, sedang menyiapkan jawaban, dan sedang menyiapkan kita sendiri agar layak menerima berkat yang telah disediakannya. Ketika kita berseru kepada Tuhan dan memilih untuk tetap percaya di tengah kesunyian, kita sedang menunjukkan bentuk iman yang sejati. Iman sejati bukan hanya percaya karena melihat mujizat, tetapi percaya meskipun tidak melihat apa-apa. Iman sejati tidak dibangun di atas perasaan, melainkan atas pengenalan akan karakter Allah yang setia. Dalam setiap kesesakan, Tuhan tidak hanya ingin membebaskan kita dari masalah, tetapi Ia ingin kita menemukan makna rohani yang lebih dalam dari setiap proses yang terjadi. Kadang melalui kesesakan itulah kita belajar arti sebenarnya dari kasih karunia. Kita belajar untuk berhenti mengandalkan kemampuan sendiri dan mulai menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang memegang kendali penuh atas hidup kita. Tuhan tahu bahwa jika Ia langsung memberikan semua yang kita minta tanpa melalui proses, kita tidak akan belajar menjadi kuat. Karena itu, Ia memperkenankan badai datang agar kita belajar bersandar kepada Tuhan.
Sama seperti seorang anak yang belajar berjalan, ayahnya tidak selalu menggendongnya, melainkan membiarkan anak itu jatuh, bangkit, dan belajar menapak dengan mantap. Begitu juga Bapa di sorga mendidik kita untuk berjalan di dalam iman yang teguh. Dalam setiap air mata dan pergumulan, Tuhan sedang menanamkan pengharapan baru yang akan tumbuh menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih dan kuasa Tuhan. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan sendiri yang akan meluputkan dan memuliakan kita seperti janjinya dalam Mazmur pasal 91 ayat 15. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, justru datang pada saat yang paling tepat, saat kita benar-benar siap untuk menerimanya. Ia akan mengangkat kita keluar dari lembah penderitaan dan menempatkan kita di tempat yang lebih tinggi. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih setianya yang besar. Kemuliaan yang Tuhan janjikan bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani atau keberhasilan duniawi, tetapi tentang pemulihan hati dan kedamaian batin yang melampaui segala pengertian. Saat Tuhan memuliakan kita, Ia memulihkan martabat rohani kita sebagai anak-anak-Nya. Ia memulihkan iman yang sempat goyah dan menggantinya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia memulihkan luka hati yang dulu penuh kepahitan dan menggantinya dengan kasih yang melimpah. Dalam proses ini kita akan menyadari bahwa setiap air mata yang kita curahkan tidak pernah sia-sia. Setiap pergumulan yang kita alami menjadi kesaksian bahwa Tuhan hidup dan berkuasa. Ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita akan berkata seperti pemazmur, "Sungguh kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku." Maka jangan menyerah ketika doa belum terjawab, sebab Tuhan sedang menulis kisah yang indah dari setiap kepedihan yang kita alami. Berserulah kepada Tuhan dengan hati yang percaya, sebab Tuhan mendengar, Tuhan menyertai, dan Tuhan akan memuliakan hidup kita tepat pada waktunya. Di dalam setiap kesesakan yang kita alami, penyertaan Tuhan selalu akan nyata dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang terus berharap kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu indah, yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seruan kami. Bahkan ketika lidah kami keluh dan hati kami terasa berat, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu hadir di tengah kesesakan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap percaya sekalipun kami tidak mengerti jalan-Mu. Kuatkan iman kami agar kami tidak hanya mencari jawaban doa, tetapi mencari Engkau, sumber dari segala penghiburan dan kekuatan. Engkaulah sumber segala-galanya. Tuhan, bila hari-hari terasa gelap dan langkah kami goyah, biarlah Roh Kudus-Mu meneguhkan hati kami dan memberi damai di tengah badai.
Kami serahkan setiap pergumulan, ketakutan, dan kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Pulihkan kami, lindungi kami, dan nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami, agar melalui segala yang kami alami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini yang begitu indah. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.